ada 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, ingatkah Anda tahun 2010 silam kita sempat dihebohkan dengan munculnya gadis berbulu yang sekujur wajahnya dipenuhi bulu. 11 tahun berlalu, penampilannya kini berubah dan menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Simak kisahnya berikut ini. Supatra Sahupan, atau yang akrab disapa Supatra ini, menderita kondisi genetik langka, yakni sindrom Ambras atau sindrom werewolf. Ini adalah penyakit kulit bawaan langka yang menyebabkan pertumbuhan bulu abnormal pada kelenjar rambut. Kondisi ini membuatnya memiliki pertumbuhan rambut yang berlebih di sekujur tubuhnya, termasuk di wajah. Hanya sedikit orang yang diketahui menderita sindrom ini sejak abad pertengahan. Bahkan tergolong sangat langka dengan probabilitas 1:1 juta orang. Gadis Thailand sampai memenangkan Guinness World Record sebagai gadis berbulu di dunia pada tahun 2010. Hingga saat ini, dokter belum menemukan obatnya. Bahkan perawatan dengan laser pun tidak mampu menghentikan pertumbuhan rambutnya, sehingga rambut tersebut justru tumbuh lebih cepat dan lebat. Supatra pun hanya bisa pasrah menerima kondisinya. Tak hanya itu saja, Supatra juga mengalami kesulitan bernapas karena lubang hidungnya tertutup dengan bulu. Ia juga mendapatkan panggilan unik di sekolahnya, yakni Wolf Girl dan Chewbacca. Namun, ia memberitahu Guinness World Records bahwa bullying ini tidak pernah mempengaruhi hidupnya karena keluarga dan teman-temannya selalu mendukungnya. Ia optimis untuk hidup dengan rambut tebal di wajahnya hingga akhirnya dia menjadi mahasiswi di Universitas Komersial Tan Trong Chit di Bangkok. Fakta mengejutkan lainnya dalam hidup gadis berbulu ini adalah saat ia lahir. Momen menegangkan terjadi ketika sang ibu melakukan persalinan. Orang tua Supatra pun pasrah karena ia harus menjalani 2 operasi berbeda. Hanya untuk memastikan Supatra bayi bisa bernafas. Dan pada usia 10 bulan baru bisa keluar dari rumah sakit. 7 tahun sejak pencapaian rekor, yakni 2017, Supatra telah memutuskan untuk memulai secara teratur mencukur rambut di wajah dan tubuhnya untuk pertama kalinya setelah menikah. Ia menemukan kebahagiaan dengan suaminya yang tidak disebutkan namanya pada usia 17 tahun. Supatra kini memilih untuk mencukur wajahnya dan telah berbagi foto tentang penampilan barunya di media sosial yang mendapat banyak pujian. Semua orang kini berharap ia akan mendapatkan kebahagiaannya di masa depannya. Kisah pilu para hewan yang dipekerjakan manusia. Mau tahu kan seperti apa? Gajah. Seperti kisah gajah yang memilukan yang satu ini guys. Dilansir dari thesun.co.uk, seekor gajah tua yang berusia 70 tahun di Sri Lanka terlihat memiliki tubuh yang kurus kering. Potret gajah Tikiri yang memprihatinkan ini pertama kali diunggah oleh akun Facebook Save Elephant Foundation. Bisa kita lihat guys, tubuhnya tampak begitu kurus hingga bentuk tulang tubuhnya terlihat. Tikiri ternyata juga harus bekerja 10 hari berturut-turut dari sore hingga larut malam dalam festival Perahera. Tikiri dipaksa berjalan berkilo-kilometer di tengah riuhnya suara warga, kembang api dan asap yang menutupi jalanan. Saat parade berlangsung, ia ditutupi kostum berwarna meriah sehingga tidak ada yang melihat kondisi mengerikan gajah Tikiri. Kasihan banget kan guys gajah Tikiri? Kuda. Kuda memang seringkali dimanfaatkan manusia untuk menarik kereta penumpang ataupun barang ya guys. Tapi kisah kuda yang satu ini sangat tragis. Gimana enggak, kuda putih ini jatuh pingsan setelah kelelahan karena menarik kereta pasangan pengantin seperti dilansir dari dailymail.co.uk. Kita lihat aja guys, para tamu dan mempelai pria mencoba untuk menolong kuda yang ambruk di luar gereja di kota pegunungan kecil Italia, Borghetto di dekat kota Palermo di Sisilia. Selain kelelahan, cuaca panas dan jalanan yang menanjak menjadi faktor kuda ini jatuh pingsan. Ingin pernikahan yang berkesan dan mewah tapi malah membawa celaka bagi makhluk lain. Menurut kamu gimana guys? Singa.
Guys, apa kamu suka melihat sirkus? Nah, di balik kelucuan aksi mereka ternyata ada juga loh hewan-hewan sirkus yang disiksa. Seperti singa yang satu ini, pihak Wildlife Animal Sanctuary menyelamatkan puluhan ekor singa yang dipekerjakan sebagai anggota sirkus keliling di Peru. Singa-singa itu dipekerjakan secara paksa di berbagai sirkus keliling di Peru. Kondisi mereka benar-benar membuat hati miris guys. Bahkan salah satu singa harus kehilangan sebelah matanya. Singa-singa yang telah diselamatkan itu kemudian dibawa ke Wildlife Animal Sanctuary di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Itulah kisah-kisah pilu para hewan yang dipekerjakan manusia. Jangan dicontoh ya, bagaimanapun mereka juga makhluk Tuhan yang perlu dilindungi dan berhak untuk hidup lebih baik. Kelainan fisik pada manusia yang dibawa sejak ia lahir disebabkan oleh banyak faktor ketika di dalam kandungan. Kelainan ini biasanya mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara. Namun berbeda dengan Ella Harper yang lahir pada tahun 1870 ini karena ia memiliki kisah unik di tengah keterbatasannya. Harper sejak lahir menderita penyakit langka, congenital genu recurvatum. Penyakit ini menyebabkan persendian lututnya membungkuk ke arah yang berlawanan. Lututnya membungkuk ke belakang dan membuatnya tak nyaman untuk berjalan dengan kedua kakinya. Lantaran tak nyaman, Harper pun memutuskan berjalan dengan bantuan kedua tangan. Melihat kondisi dan cara berjalannya yang tak biasa, orang-orang menyebutnya sebagai camel girl alias gadis unta. Ayahnya William Harper adalah seorang petani yang memelihara ternak, sementara ibunya Minerva Ann Childress merawat anak-anaknya. Tidak ada satupun dari 4 saudara kandungnya yang mengalami kecacatan seperti dirinya. Meski demikian, Harper memanfaatkan kondisi itu untuk mencari uang. Pada usia 12 tahun, Harper menemukan pekerjaan di sirkus pertunjukan aneh dan segera namanya menghiasi panggung sirkus dari Santo Louis hingga New Orleans. Pemain sandiwara ambisius W.H. Harris bertekad untuk menampilkan daftar beragam orang aneh dan setelah mendengar tentang Harper, menawarinya gaji yang cukup besar untuk dikontrak. Sirkus pelat nikelnya menampilkan penjinak singa dan akrobat yang tampil di atas kuda yang berlari kencang. Dan pada tahun 1886, ia menampilkan Harper sebagai bintangnya. Di industri hiburan itu, Harper menjadi bintang di W.H. Harris Nickel Plate Circus. Setiap minggu per penampilan, Harper bisa menghasilkan uang sebesar $200 atau setara dengan 2,6 juta rupiah pada masa itu. Jumlah yang sangat besar ya. Namun karirnya juga secara teratur mempermalukannya. Selain sebutan kasar gadis unta, Harper juga ditampilkan ke atas panggung bersama unta yang sebenarnya dan penonton yang membayar diundang untuk mengagumi kesamaannya. Harper hanya berfungsi sebagai pendukung dan titik perbandingan dengan unta yang diarak di sampingnya. Meskipun demikian, para penonton kagum dengan apa yang disebut pers sebagai keanehan alam yang paling indah sejak penciptaan dunia. Sadar dirinya dipermalukan, Harper berencana untuk berhenti dari bisnis pertunjukan dan pergi ke sekolah dan menyesuaikan diri untuk pekerjaan lain. Ella Harper berharap lebih banyak dalam hidup daripada sekedar diarak sebagai orang aneh. Pada tahun 1887, setelah hanya 1 tahun sebagai salah satu orang aneh di sirkus, ia memutuskan untuk mengejar sebanyak mungkin dan melengkapi resumenya dengan pendidikan yang sebenarnya. Tidak banyak yang diketahui tentang upaya pasca sirkus Ella Harper, namun diyakini bahwa Harper mencari pendidikan dan kembali ke rumah masa kecilnya tak lama setelah meninggalkan sirkus pertunjukan orang aneh. Sekitar tahun 1890, ayahnya meninggal dalam kebakaran rumah dan saudara laki-laki Harper, Willie, meninggal sekitar 5 tahun kemudian. Sementara itu, Harper juga jatuh cinta pada seorang guru bernama Robert Shevely. Keduanya menikah pada 28 Juni 1905. Ia juga melahirkan seorang gadis bernama Mabel Evans Shevely pada 27 April tahun berikutnya.
Kegembiraan keluarga Ella sayangnya hanya sesaat karena bayi itu meninggal pada usia 6 bulan pada 1 Oktober 1906. Dan Ella Harper meninggal dunia pada 19 Desember 1921 karena kanker yang menyerang usus besarnya. Zaman Romawi kuno terdapat kota yang dikenal sebagai kota maksiat dan telah berakhir tenggelam di dasar laut. Banyak kisah di balik kota tersebut. Nama dari kota ini adalah Baiae. Berikut ini sejarah kota maksiat zaman Romawi di dalam laut versi Top Facts. Baiae adalah kota yang berada di zaman Romawi kuno yang adalah tempat berpestanya orang-orang kaya. Kota tersebut pun diibaratkan sebagai Las Vegas untuk kekaisaran Roma dengan semua kemewahannya. Tetapi kini kota itu tenggelam dan berada di bawah laut. Kota Baiae berada pada pesisir barat Italia, sekitar 30 km dari Naples. Pada zamannya terdapat sekitar 2000 tahun lalu. Kota ini melayani para bangsawan Roma, penyair, orator, orang-orang kaya, hingga jenderal pada zaman itu. Terdapat banyak sekali bangunan megah di Baiae. Arsitekturnya lebih besar dan menjulang dengan dekorasi yang menakjubkan dan rumit. Bahkan ada yang membuat goa pribadi yang dipenuhi dengan batu marmer, 7 kaisar, termasuk dengan Augustus dan Nero. Juga mempunyai villa di sana seperti dengan Julius Caesar dan Mark Antony. Pesta pun biasanya digelar di resor mewah. Ada beberapa yang dibangun di atas air, bangunan yang kini disebut underwater villa. Di Baiae, apapun dapat dilakukan asal memiliki uang. Tetapi siapa sangka, semua kemewahan dan kemegahan pada kota maksiat ini kemudian tenggelam karena bencana alam yang dahsyat. Pada abad keempat, Bradiseism merupakan naik turunnya tahta karena aktivitas hidrotermal dan seismik telah membuat kota itu kini berada pada kedalaman 4-6 meter pada bawah laut. Resor mewah, patung marmer, kolam ikan hias, kuil, hingga semua kemegahan dan kemewahan di Baiae akhirnya tenggelam akibat aktivitas vulkanis di wilayah itu. Kini kota itu menjadi situs reruntuhan kuno bawah laut yang menarik untuk para wisatawan dan ahli arkeologi. Setelah menjadi situs arkeologi, Baiae tidak formal dirancang sebagai kawasan lindung sampai 2002 karena situs itu mulai dibuka untuk umum. Tetapi untuk bisa mengunjunginya, para wisatawan harus didampingi oleh pemandu terdaftar. Penyelam juga dapat melihat ikan-ikan melintasi lantai mozaik dan masuk ke puing-puing villa-villa yang hancur, tempat orang Romawi dulu berpesta pora, minum-minum, dan bercengkrama. Reruntuhan istana dan pemandian berkubah yang dibangun kaisar di Baiae kini menjadi taman bermain kepiting lepas pantai. Meski demikian, di Baiae juga masih ada peninggalan kuno lainnya yang bisa ditemukan. Reruntuhan besar mudah ditemukan dengan memindahkan sedikit pasir, tetapi ada daerah di mana tepian pasir bisa mencapai beberapa meter. Pemirsa, itulah tadi sejarah kota maksiat zaman Romawi di dalam laut yang telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Jepang dikenal sebagai salah satu negara yang kerap berinovasi dengan berbagai hal. Bahkan sepertinya orang Jepang tak ada hentinya untuk mengeluarkan berbagai ide kreatif yang dimiliki. Berbagai ide kreatif dan inovatif dari Jepang pun mampu untuk menarik berbagai pikiran imajinatif orang-orang. Bahkan tak sedikit pula yang berharap mengenai kreasi unik apalagi yang akan dikeluarkan terlebih dahulu sebelum menjadi tren di berbagai negara. Teknologi di Jepang sendiri tergolong cukup maju pemirsa. Maka tak mengherankan jika setiap tahunnya ada saja inovasi gadget dan alat elektronik yang dikeluarkan.
Meski berbagai alat inovasi yang dikeluarkan oleh Jepang memiliki banyak manfaat, namun tak jarang pula netizen yang dibuat heran dengan bentuk dan kegunaannya. Berikut ini alat inovasi Jepang yang bikin geleng-geleng kepala versi Top Files. Alat pertama yaitu pemarut mentega. Pemarut mentega ini tujuannya agar mentega di roti bisa lebih rapi saat dipanggang. Namun rasa-rasanya, apakah sebegitu perlunya kita pada alat ini agar mentega di roti kita terpanggang dengan baik? Tapi setidaknya alat ini cukup berguna ya bagi yang selalu kesusahan saat membuat roti panggang. Karena alasan itulah alat-alat seperti ini bisa dibuat. Bentuk parutan mentega ini mirip seperti stoples biskuit. Berbentuk bundar dan pada kedua sisi ujungnya dilengkapi dengan bulatan pisau dan alat pemutar mentega. Parutan mentega ini dijual per buah seharga $23 Amerika atau sekitar Rp207.000. Berikutnya, ada dasi yang bisa berguna sebagai payung. Bingung dengan keadaan cuaca yang tidak tentu? Malas bawa payung keluar? Dasi payung dari Jepang ini mungkin bisa jadi solusi buat kamu. Sebuah payung kecil bisa dimasukkan dan disembunyikan ke dalam dasi. Karena digantung dan jadi bagian dari pakaian, alat ini sangat praktis. Kekurangannya, dasi payung ini hanya terlihat cocok dengan jas setelan. Kamera telinga, alat inovasi dari Jepang. Alat ini cukup berguna jika kamu ingin membersihkan telinga sendirian. Mungkin di rumah sedang tidak ada orang atau kamu sedang malas pergi ke dokter THT. Kamera telinga ini terdiri dari kamera itu sendiri yang terhubung dengan semacam periskop lewat sebuah kabel dan memudahkan kalian untuk dapat melihat kotoran dalam telinga Anda. Nah, berikutnya ada alat inovasi Jepang yang bikin bingung. Adalah gantungan kunci bubble wrap. Benda ini adalah mainan fidget yang bisa digunakan ketika sedang gelisah. Mainan satu ini adalah gantungan kunci dengan tombol-tombol yang bisa mensimulasikan bubble wrap saat diletuskan. Apakah kamu pernah bermain bubble wrap? Pasti rasanya enak kan saat kita meletuskan balon-balon di dalamnya? Karena dapat membuat kalian menjadi tenang dan bikin rileks. Selanjutnya, ada kamera 360 buatan Jepang. Sekarang kita bisa menggunakan berbagai action cam atau bahkan smartphone kita sendiri untuk mengambil foto 360 derajat. Namun sebelum itu, satu-satunya cara untuk membuat foto 360 adalah dengan menggunakan banyak kamera yang dipasang di kepala. Kamera tersebut terhubung pada kabel yang memungkinkan kamera mengambil foto secara bersamaan. Karena kamera itu masih menggunakan film, butuh waktu untuk mencetak fotonya, dan fotonya harus dirangkai dulu di sekeliling kepala. Nah pemirsa, itulah tadi alat inovasi Jepang yang bikin bingung dan telah berhasil Top Files rangkum untuk Anda.